Halo semua, perkenalkan nama saya Agatha Windy Febriani dengan NPM 21753038 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan paket tracker 13110 mengenai configure a wireless network. Sebelum kita masuk ke instruksi pengerjaannya, kita akan mengisi user profile terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan juga email. Baiklah, langsung saja ya teman-teman. Jadi di sini terdapat beberapa tujuan dari pengerjaan paket tracker kali ini, yaitu yang pertama connect to a wireless router untuk menyambungkan wireless router, kemudian configure the wireless router untuk mengkonfigurasikan wireless router, kemudian connect a wired device to the wireless router, yaitu menyambungkan perangkat ke wireless router. Connect a wireless device to the wireless router, kita akan menghubungkan perangkat nirkabel dengan router nirkabel, kemudian menambah add to the network to extend wireless coverage. Kita akan menambahkan AP ke network untuk memperluas jangkauannya. Kemudian yang terakhir kita update default router setting. Kita akan memperbarui pengaturan di defaultnya. Nah, langsung saja ke bagian instruksi pengerjaannya. Pada bagian yang pertama, kita akan mengkoneksikan wireless router. Untuk langkah yang pertama, kita akan menghubungkan admin ke WR. Admin, ini WR-nya. Nah, connect admin to WR using a straight through Ethernet cable. Nah, jadi kita akan menghubungkan menggunakan kabel ini. Kabel through. Select connection. Reset by light bulb. Ini yang berwarna. Kemudian from the button left side packet tracker, click chopper straight through, represented by a solid black line. Nah, ini kabel yang akan kita gunakan. When the cursor changes to connection mode, click admin and choose fast Ethernet now. Kemudian klik WR and choose an available Ethernet port to connect the other end of the cable. Kita akan memilih port gigabit Ethernet 1. Di sini terdapat note. If no green triangles are shown, make sure the enable show link light under option preference. You may also click fast forward time just above connection selection. Nah, jadi di sini jika tidak ada segitiga yang berwarna hijau, pastikan untuk mengaktifkan show light link light di bawah option preference. Anda juga dapat mengeklik fast forward time tepat di atas kotak pilihan connection. Fast forward time. Jadi untuk mempercepat
agar ini berubah menjadi hijau, kita dapat mengeklik tombol ini. Tapi di sini sudah hijau, jadi kita langsung saja ke step yang kedua. Pada langkah yang kedua, yaitu mengkonfigurasikan admin untuk menggunakan DHCP. Baiklah, langsung saja untuk langkah yang ke A ini, klik admin and select the desktop tab. Admin, desktop tab, kemudian klik IP configuration and select DHCP. IP configuration dan DHCP. Nah, what is the IP address of the computer? Jadi IP address-nya ini dapat kita lihat, yaitu 192.168.0.100. Kemudian what is the subnet mask of the computer? Subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan yang terakhir, what is the default gateway of the computer? Default gateway-nya 192.168.0.1. Lanjut ke bagian yang ke C, close the IP configuration window. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, connect WR web interface. Kita akan menyambungkan interface pada web WR. Untuk langkahnya yang ke A, di desktop tab on admin, pilih web browser. Jadi kita klik admin, kemudian kita ke desktop, lalu ke web browser. Nah, setelah itu enter 192.168.0.1 di URL field untuk membuka web konfigurasi pack di wireless router. Jadi kita copy saja. Kemudian kita salin di sini. Nah, setelah itu kita go. Nah, teman-teman, jadi di sini ada authorization-nya. Kita akan memasukkan username dan juga password. Nah, pada bagian yang ke ini terdapat perintah gunakan admin untuk sebagai username dan juga password-nya. Kita masukkan admin, untuk password-nya juga admin. Oke. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, under the network setup heading on the basic setup, notice the IP address range for the DHCP server. Di bawah network setup, di basic setup, perhatikan rentang DHCP server. Apa ini tadi ya? Nah, ini pada bagian
IP address for admin within is the ring. Apakah alamat IP untuk admin berada di rentang ini? Ya. Apakah itu diharapkan? Jelaskan ya, jadi admin memiliki IP address 192.168.01 yang termasuk di dalam 192.168.00 dan dalam rentang 192.168.0.100. Nah, hingga 192.168.0 ya 100 hingga 192.168.0.194. Nah, jadi hal ini diduga karena admin memperoleh informasi IP-nya dari WR melalui DHCP tadi. Baiklah, selanjutnya pada bagian yang langkah yang keempat, kita akan mengkonfigurasikan internet port WR. Untuk yang ke A, di under internet setup, di bawah internet setup, di bagian halaman basic setup, ubah alamat IP address dari automatic configuration DHCP ke static IP. Ini kita ganti menjadi static IP. Kemudian pada bagian yang ke B, type the IP address to be assigned to internet interface as follow. Jadi kita akan mengetikkan alamat IP yang sudah ditetapkan pada instruksi ini. Nah, untuk IP address-nya kita sesuaikan 209.165 200.255. Untuk subnet mask-nya 225. Untuk subnet mask-nya 255 252. Nah, jadi di sini kita harus teliti ya teman-teman. Kemudian untuk default gateway 209.165 200.226 dan untuk DNS servernya 209.165.201.1. Nah, pada bagian yang ke C, scroll down the page and click save. Jadi kita scroll ke bawah dan kita klik save setting. Nah, sudah. Nah, di sini ada note. Jika mendapatkan pesan request timeout, close admin window, tutup admin ini, dan tunggu hingga lampu orange berubah menjadi segitiga hijau. Nah, di sini dapat kita lihat jika lampunya masih oranye dan sekarang sudah menjadi segitiga hijau. Kemudian kita lanjut pada bagian yang ke D. To verifikasi connectivity of
open a new web browser and navigation .cisco.pks server. Jadi kita close terlebih dahulu, kemudian kita masuk lagi ke admin, kita pilih web browser, kita masukkan www.cisco.pka. Kemudian kita klik go. Kita klik fast forward lagi untuk mempercepat. Nah, di sini sudah muncul. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu kita akan mengkonfigurasikan wireless, pengaturan pada wireless. Nah, di langkah-langkahnya terdapat 3 langkah-langkah. Langsung saja ke langkah yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan SSID dari SSID WR. Nah, pada admin ini kita buka lagi web browser. Kita masukkan IP address-nya. Kita klik go. Kita masukkan untuk username dan passwordnya admin. Nah, pada bagian yang ke B, klik wireless, kemudian basic wireless. Nah, selanjutnya pada bagian yang ke C, ubah network name SSID di sini menjadi a company. Jadi yang pertamanya default kita ganti jadi a company. Kita jadi a company for hanya untuk 2,4 GHz, hanya untuk yang ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu pada bagian yang ke D, change the standard channel to 6 2,437 GHz. Kita ubah untuk standar channelnya menjadi 6 2,437 GHz. Setelah itu pada bagian yang ke E, for this activity, untuk aktivitas ini disable buat 5 GHz frekuensi. Jadi kita akan menonaktifkan ini yang ada 5 GHz-nya supaya pengaturan yang sudah kita ubah ini tidak berubah. Untuk cara menonaktifkannya itu kita akan
pada bagian network mode ini kita pilih disable. Ya, sama dengan yang satunya, kita pilih disable. Scroll to the bottom of the window and click save setting. Jadi kita scroll sampai ke bawah hingga menemukan save setting, kita klik. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengkonfigurasikan pengaturan keamanan dari wireless. Bagaimana caranya? Pada bagian yang A ini, navigate to wireless, kemudian wireless security. Nah, kemudian under di bawah 2,4 GHz, select WPA2 personal for the security mode. Pada bagian security mode ini kan masih disable, kemudian kita ganti menjadi WPA2 personal. Kemudian yang ke C, for the encryption file, keep the default AES setting. Nah, ini udah encryptionnya. Kemudian in the parser file, enter Cisco 123 as the parse. Nah, di sini kita copy saja, teman-teman. Jangan spasinya jangan sampai ikut. Kemudian yang klik save setting. Sudah verifikasi the setting dulu. Kemudian F, verifikasi the setting in the basic wireless. Basic wireless setting are correct and safe. Sudah benar dan disimpan. Kita disable komponen. Kemudian kita save. Pastikan sudah benar-benar. Nah, kemudian kita lanjut ke bagi langkah yang ketiga, kita akan menghubungkan wireless client. Kita klik laptop 1, kemudian pilih desktop dan klik PC wireless. Select connect tab, kemudian klik refresh. Select the wireless network name a company. Nah, di sini ada a company. Enter the wireless configuration step. Nah, kita koneksikan. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik connect. Open web browser and verifikasi. You can navigasi PKA server.
copy, kemudian kita pilih web browser, go. Nah, di sini kita dapat menavigasi ke server ya, teman-teman. Kemudian yang ke repeat above step to connect laptop 2. Nah, kita beralih ke laptop 2. Kita klik desktop, kemudian PC wireless. Kita koneksi, kemudian refresh. Setelah itu kita pilih a company, kita klik connect. Kemudian kita masukkan Cisco 123. Kita koneksikan. Nah, kemudian kita coba apakah dapat menavigasi ke Cisco PK server. Ini pada bagian laptop 2 ya, teman-teman. Laptop 1 tadi sudah bisa. Nah, ini juga sudah bisa pada laptop 2. Lanjut, kita ke bagian yang ketiga, yaitu mengkonfigurasikan menghubungkan wireless client ke access point. Untuk langkah yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan access point terlebih dahulu. Start Pro. Connect port 0 AP ke port Ethernet dari WR menggunakan kabel straight through. Nah, sini ya, kabel dari HP pada port 0 ke WR pada gigabit Ethernet 2. Nah, kemudian kita pada bagian yang ke B, kita klik AP, kita config. Kemudian di bawah interface select port 1. Nah, setelah itu di SSID file kita enter a company. Kita masukkan a company. Di sini masih default. Kita masukkan a company. Kemudian select WPA2 PSK. Ini. Kemudian kita masukkan parse. Kemudian yang ke F, kita pilih AES di encryption type. Ini sudah. Kemudian pada langkah yang kedua kita akan menghubungkan wireless client. Kita klik laptop 3, kemudian kita pilih desktop, kita klik PC wireless, kita klik connect. Pada bagian yang kedua kita klik connect, kita refresh. Setelah itu
itu select wireless network name a company with storage channel 1. Nah, ini kemudian kita klik connect. Untuk preset key-nya kita gunakan Cisco 123 tanda seru. Kita connect. Nah, setelah itu kita buka web browser pada laptop 3. Kemudian kita masukkan ini ya, www.cisco.pkk. Apakah bisa menavigasi ke server? Kita klik go. Nah, bisa. Kemudian pada bagian yang keempat, other administrative task, kita akan tugas administratif lainnya. Yang pertama, kita akan mengubah sandi akses WR. Untuk caranya pada bagian yang ke A, pada admin, kita pilih desktop, kemudian klik web browser, kita masukkan IP 192.168.01. Go. Nah, kita masukkan username dan juga passwordnya. Pada navigasi administration nih, kemudian manajemen, kita pilih manajemen, dan kita akan mengubah router password menjadi Cisco. Nah, kita masukkan lagi. Setelah itu scroll ke bawah dan klik save setting. Nah, gunakan username admin. Kemudian untuk passwordnya kita masukkan Cisco. Oke. Nah, sudah berhasil. Klik OK, kemudian kita klik continue. Pada bagian ini kita klik continue untuk melanjutkan step selanjutnya. Nah, pada bagian langkah yang kedua ini kita akan mengubah rentang alamat DHCP di bagian WR-nya. Untuk caranya bagaimana? Pada yang langkah ke A ini kita klik setup, kemudian kita pilih basic setup. Nah, scroll ke bawah dan kita akan menemukan network setup. Pada bagian yang ke C ini, IP address assigned to router IP is 926801. Kita akan mengubah ke 192.168.51.
Kemudian kita akan memverifikasi bahwa IP address mulai dari 100 dan ada 50 alamat IP yang tersedia pada DHCP poolnya. Kita akan mengubah IP address-nya menjadi 192.168.50.1. Kemudian di sini start from 100, there are 50 people. Kemudian yang ke D, tambahkan 209.165.201.1 di DNS server. DNS ini 209.165.201.1. Scroll ke bawah dan klik Save Setting. Di sini terdapat note. Kita perhatikan bahwa rentang alamat DHCP telah diperbarui secara otomatis untuk mencerminkan perubahan alamat IP interface. Web akan menampilkan request timeout. Nah, di sini request timeout ya. Mengapa kok menampilkan request timeout? Karena alamat IP admin tidak lagi berada dalam jaringan yang sama dengan router. Alamat IP admin berbeda di luar jangkauan baru server DHCP. Kemudian untuk bagian yang ke G, kita tutup admin web browser. Kemudian di admin desktop, kita klik command prompt. Ketikkan ipconfig renew. Nah, pada admin untuk mendapatkan informasi IP melalui DHCP. Nah, IP address-nya 192.168.50.100, subnet pas 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.50.1, dan DNS server-nya 1209.165.2011. Kemudian yang ke J, di sini ternyata ada pertanyaan apa informasi IP address baru dari admin. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian pada bagian yang ke G, verifikasi bahwa kamu dapat menavigasi ke www.cisco.pka. Kita coba. Kita buka web browser. Masih bisa ya teman-teman. Kemudian pada bagian yang K, kita akan renew IP address di laptop untuk memverifikasi bahwa masih dapat menavigasi ke Cisco PKA. Pada laptop coba kita
coba masing-masing apakah masih bisa terhubung, apa bisa menavigasi. Ini pada laptop 1. Bisa pada laptop kedua. Tidak bisa. Coba setelah kita perbaharui, bisa. Jadi sebelumnya kan kita sudah mencoba untuk mengakses www.cisco.pka sebelum diperbaharui dan ternyata tidak bisa. Kemudian setelah diperbaharui kita masih bisa mengaksesnya. Jadi kita pada laptop 2 kita pilih IP configuration, kita ubah static dulu, kemudian kita kembali ke DHCP seperti yang sebelumnya. Kemudian kita coba untuk ke web browser. Kita lakukan hal yang sama pada laptop ketiga. Kita ubah dulu, kita perbaharui untuk IP-nya, baru kita masuk ke web browser. Sudah, kita lanjut pada bagian KL. Kita perhatikan bahwa laptop 1 terhubung ke AP, bukan ke WR. Ya, sebelumnya kan laptop 1 ini menghubungnya ke WR. Kenapa sekarang pindah ke sini? Karena AP ini memiliki sinyal yang lebih baik untuk laptop 1. Tadi kan pada bagian laptop 1 ini untuk jaringannya di sini terdapat 2 ya teman-teman. 2. Sebelumnya untuk laptop 1 ini company dengan CH-nya 8 dengan sinyalnya 89%. Kemudian dia beralih ke company yang CH-nya 1 dengan sinyal 100% karena lebih baik gitu. Karena sinyal di AP ini lebih baik daripada di WR sehingga laptop 1 terhubungnya ke AP bukan ke WR lagi. Baiklah,
Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan paket tracker 13110 mengenai configure a wireless network. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan yang saya sampaikan selama saya mengerjakan paket tracker kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Terima kasih.